Marvel Studio untuk yang kelima kalinya memproduksi television series yang dikenal dengan MCU atau Marvel Cinematic Universe. Film series ini dibuat berdasarkan dari komik Marvel itu sendiri dan dirilis di layanan streaming Disney+. Clint Barton dan Kate Bishop adalah pemeran utamanya, dan inilah alur cerita film series Hawkeye. Pada episode sebelumnya, kita bisa melihat momen kembalinya Yelena Belova yang ingin membalaskan dendam kematian Natasha Romanoff kepada Clint Barton. Melihat kondisinya yang semakin berbahaya, Clint Barton akhirnya memutuskan hubungan kerjasamanya dengan Kate Bishop yang turut terlibat sejak awal. Jack Duquesne is the CEO. Everybody else to die. But Maya's need for vengeance is gonna get her killed. You lost your family in the blood. Yeah. This has gotten very real, very quickly, so I'm doing this alone. I chose to be. Wes, gak usah kesuwen, siap nu cemilan, otut, ambek kopi, dan lungguh sing ganteng. Episode 5 kali ini diawali pada tahun 2018 tentang perjalanan misi Yelena untuk menyelamatkan para anggota Black Widow di seluruh dunia. Sesuai keinginan Natasha Romanoff, Yelena berkeliling dunia untuk membebaskan sejumlah agen Black Widow dari pengaruh cuci otak yang membuat mereka tak punya kendali diri. Yelena bertemu dengan seorang Black Widow bernama Anna. Akan tetapi Anna tidak terpengaruh dalam pencucian otak. Namun saat pergi ke kamar mandi, Yelena kemudian berubah menjadi butiran debu. Jadi ini diakibatkan jentikan jari Thanos dalam film Avengers Infinity War tahun 2018. Tak lama kemudian Yelena pun kembali lagi. Tapi kondisi ruangan yang berada di sekitarnya telah berubah total dengan saat ia masuk ke kamar mandi dan mendapati Anna telah berkeluarga. Yelena menjadi salah satu korban blip dan telah menghilang selama 5 tahun. Meski baginya hanya terasa 5 detik. Adegan pembuka ini juga terbilang cukup memberi petunjuk terkait betapa hancurnya Yelena saat tahu bahwa Natasha Romanoff telah tewas. Okay. Oh my God, you're back. Setelah dicampakkan, Kate pulang ke ibunya dengan perasaan sedih dan menyesal. Ia menceritakan segala keraguan dalam dirinya. Namun tentu saja sang ibu yang terus menyemangatinya. Kali ini ibunya setuju untuk memeriksa Jack atas permintaan Kate. Di sisi lain, Maya juga tampak terluka. Cassie membantu mengobati luka-luka yang dialami oleh Maya. Maya bercerita jika ada sesuatu yang lebih besar dari yang dia duga. Cassie lalu meminta Maya untuk segera menghentikan pencarian Ronin usai menangkapnya dan membunuh Ronin. Setelah sampai di apartemennya, Kate mendapat kunjungan tak terduga dari Yelena. Kate sempat tak percaya apalagi sikap Yelena seakan-akan tak terjadi apa-apa sebelumnya. Namun kedatangan Yelena hanyalah untuk sekedar mengobrol dengan Kate. Dalam obrolan itu, Yelena mengetahui segala hal tentang Kate Bishop dan itu membuat Kate merasa khawatir. Namun saat menyinggung nama Clint, tujuan utama datang ke New York adalah untuk membunuh Clint Barton dan meminta agar Kate tak ikut campur dalam urusan ini. Meski Kate terus membela, namun kematian kakaknya membuat Yelena terus menyalahkan Clint. Hi. I made macaroni. Is she collateral damage? And you'll be glad to know he then told me to come home and stay away from him. There is no way that that is true. He would not let that happen. Clint yang tak punya arah menuju ke kediaman Grills. Ia bermaksud menitipkan pizza dog untuk sementara waktu dan akan menginap di hotel. Namun Grills tak mengizinkannya. Ia memperbolehkan Clint untuk tinggal di apartemennya. Keesokan paginya, Jack berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian untuk diperiksa atas laporan Eleanor. Dan Clint mengunjungi monumen bersejarah The Battle of New York. Di monumen itu tertulis nama-nama superhero yang ada di pertempuran waktu itu, termasuk nama Natasha dan Clint Barton. Di sini, Clint mengenang masa-masa bersama Natasha dan meminta maaf atas segala perbuatannya.
Natasha. And I'm so sorry for what I'm about to do. The police, darling. I would have done exactly the same thing. Hotel? Yeah, it's just, no way. Masalah semakin rumit. Keluarga menjadi ancaman. Dalam hal inilah Clint meminta persetujuan kepada sang istri untuk yang terakhir kali melakukan hal yang harus ia lakukan. Tentu saja untuk mengancam seorang Maya Lopez yang terus mengejar sang Ronin. Pesan kepada Maya untuk bertemu di malam tempat Ronin itu muncul telah tersampaikan. Maya pun datang ke tempat itu, tapi nyatanya ia tak sendiri, meski mendapat pesan untuk datang sendirian. Disinilah Ronin yang sebenarnya muncul. Kecepatan dan gerakannya dalam bertarung memang tak perlu diragukan. Ia melumpuhkan satu persatu anak buah Maya Lopez termasuk Kazi yang mengintai dari atas sana dan hanya menyisakan Maya seorang. Mereka pun bertarung, saling pukul, saling tendang, dan saling sikat. Dan pada akhirnya Maya berhasil dijatuhkan. Sang Ronin pun menunjukkan siapa ia sebenarnya. Tak lain dan tak bukan, ia adalah Clint Barton. Ia mengancam agar Maya tak lagi memburunya atau keluarganya, dan memberitahunya bahwa ayahnya dibunuh atas perintah bosnya. Maya yang tak percaya dan berbalik menyerang Clint, dan saat itu juga Kate datang menyelamatkan nyawa Clint dari pedangnya sendiri. Mereka pun pergi bersama-sama dari tempat itu. But if you or anyone. Di suatu tempat, Maya menunggu kedatangan Kazi. Kazi juga khawatir kepada Maya. Namun, Maya menanyakan kepadanya tentang pertemuan yang lalu tanpa kehadiran Kazi. Kecurigaan Maya membuat Kazi merasa canggung, lalu ia pergi begitu saja. Kembali ke Clint dan Kate. Dalam perjalanan, Kate menjelaskan bahwa wanita bertopeng itu bertemu dengannya dan mengatakan kepada Clint bahwa ia adalah adik Natasha. She said she's Natasha's sister. I don't know. Di akhir episode, seseorang telah mengirim pesan kepada Kate. Saat mereka makan, Kate mendapat pesan entah dari siapa dan mengatakan bahwa orang yang mengirim pesan itu adalah orang sewaan dari ibunya sendiri, Eleanor, dan menunjukkan sebuah foto yang dikirim kepada Clint. Foto itu sempat membuat Kate terkejut dan bertanya-tanya, dan orang di foto itulah yang membuat Clint cemas selama ini. Yap, foto itu menunjukkan sang ibu bersama Kingpin. You made it look so easy and cool. Well, that's the guy I've been worried about this whole time. Kemunculan sosok Kingpin di episode ini membuat penonton mengeluarkan isu-isu liar di luar sana. Apakah Eleanor bekerja sama dengan Kingpin dan apa tujuan mereka? Apakah Natasha benar-benar disewa untuk membunuh Clint? Dan bagaimana seorang Hawkeye menuntaskan masalah ini? Simak terus episode selanjutnya. Sekian alur cerita film series Hawkeye episode 5 kali ini. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, silakan cek di deskripsi atau klik link di pojok kanan atas. Nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik dan lebih menegangkan. Jangan lupa support terus channel ini. Saya undur diri, sampai jumpa di film-film berikutnya dan salam cakco. Goodbye. Did not try to kill you. You're so hostile. I don't have any weapons on me. The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. I don't have any weapons currently in my hands. That's a lie also.